illallah waladdin quli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini di masjid kita tercinta Al Hasan Modern Estate guna memulai kembali langkah awal lembaran baru sebagai pekerjaan kita yang pahalanya tiada tara. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti ini. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adinda Bahrul. Waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan kami di tempat yang paling kau cintai, di masjid ini dalam rangka dikukuhkannya kami menjadi pengurus masjid yang mengurusi. ربنا افتح لنا أبواب رحمتك ربنا افتح لنا أبواب رحمتك يا الله وارحمنا يا الله وآتنا من فضلك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
melangkah ke acara selanjutnya, pembacaan SK pengurus oleh Ketua Dewan Pengawas Masjid, Ibu Insinyur Samsuria Marang. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Nomor 005 garing Al-Hasan garing 4 Romawi garing 2025 tentang susunan pengurus Dewan Makmuran Masjid Al-Hasan Modern Estate, Kompleks Modern Estate, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sompaoku, Kabupaten Goa, periode 2025-2028, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan tim formatur tentang kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan periode 2025-2028, Modern Estate, RT 002, RW 005, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sompaoku, Kabupaten Goa. Susunan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Al-Hasan, Kompleks Modern Estate, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sompaoku, Kabupaten Goa, periode 1446 sampai 1449 Hijriah atau 2025 hingga 2028 Masehi. Pelindung 1. Camat Sompaoku, Kabupaten Goa. 2. Lurah Pacinongan, Kecamatan Sompaoku. 3. Andi Anugrah Manggabarani. 4. Ketua Rukun Warga Kompleks Modern Estate, Kelurahan Pacinongan. Dewan Pembina. Ketua Dr. Andi Makmum SSDP MSI. Anggota 1. Dr. Muhammad Salman Palewai SAG MAG. 2. Dr. Laure Amijaya Kamaludin MADM KP. 3. Profesor Siti Aziza MED ST PhD. Dewan Pengawas. Ketua Insinyur Samsuria Marang. Anggota 1. Sofan Sofian ST. 2. Sul Arifin ST MT. 3. Insinyur Sugeng Waluyo. Yang kami sebutkan namanya ini agar mengambil tempat yang telah ditentukan. Ketua Insinyur Hasdaryatin Jufri ST MT. Wakil Ketua Muhammad Ilham Rifki ST. Sekretaris Muhammad Akbar Sondra SPD ST. Wakil Sekretaris Haja Gita Ikayani Khadijah SSTP MSI. Bendahara Dr. Nurbaila Muhyiddin. Wakil Bendahara Istasari STMM. 1. Bidang negara manajemen pengelolaan. Ketua Kapten Muhammad Irwan Emar. Wakil Ketua Marhumi. Anggota 1. Andi Iqbal SSTP MSI. 2. Junaidi B Sos MH. 3. Iqbal Munir SE MM. 4. Dr. Gigi Lukman Bima MR. 5. Dr. Iwan Sakahari SP DPD. 6. Dr. Yunida Andriani SP THT KL. 7. Haja Nuriski Mulia Muin SST. 8. Yulia Sianis Ramadhani SD MM. 9. Dwi Putriani Eskor. 10. Dr. Adaria SP DPE MKes MIN SDP. 11. Dr. Hasliawati Hasan SPD. 12. Astuti SD. 13.
Yayuk Wijaya STMM. 14. Dr. Juhaidatur Rahmi MPD. 2. Bidang Imarat atau Kemakmuran. Ketua Dr. Alamsyah Al-Bahtiar. Wakil Ketua Dr. Niki Nur Hikmah MKG SPKG Subs KEK. Anggota Haja Ani Putri Nurul Jihad SKL. 2. Dr. Niki Dewi Sartika. 3. Haja Kurniati Mahmud SH. 4. Ferawati Palalangan AMD. 5. Fatmawati Dekana SE. 6. Rodiana. 7. Asia Usman AMD. 8. Dr. Ratna Hamid SP ADM Kes. 9. Rahmayati. 10. Haryani Esos. 11. Dr. Vita Rahayu SPM. 12. Insinyur Haski Fatayat. 13. Fahreba Haryansa SSN. 14. Hamza. Ketiga, bidang riayah atau pemeliharaan dan pengadaan fasilitas. Ketua Junaidi Eskom Mkom. Wakil Ketua Syahrul. Anggota Haji Sahir Saka. 2. Nasra Adam. 3. Erwin Mahmud M. Marek. 4. M. Asikin Asis SD. 5. Muhammad Rizal SH. 6. Andi Nawal SPT. 7. Fitra Yansi Razi SD. 8. HM Amin Talib. 9. Basuki Rahmat MS Eskom MM. 10. Taufik Adi Putra Hamid SPSI. 11. Ovi Setiawan. 12. Armida Hairani SD. 13. Haja Darmawati Weda. 14. Lili Armawedana SE. Ditetapkan di Goa pada tanggal April 2025. Tim Formatur pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Kompleks Modern Estate Kelurahan Hasinongan Kecamatan Semauku Kabupaten Goa. Ketua Kapten Muhammad Terwan Emar. Sekretaris Dr. Niki Nur Hikmah MKG SPG Subs KEK. Mengetahui Lurah Hasinongan Muhammad Abdi Nugraha Ridwan SSTP. Ketua Dewan Pembina DKM Al-Hasan Dr. Andi Mamo SSTP MSI. Demikian surat keputusan tentang Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembacaan surat keputusan susunan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Modern Estate. Kita lanjutkan ke cara selanjutnya adalah pengukuhan pengurus yang telah disebutkan nama-namanya tersebut oleh Sekretaris Camat Sumbawa kepada Bapak Fikar Hasan. Dengan hormat disilakan. Dengan memohon limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat tanggal 27 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Dengan ini saya Sekretaris Camat Sumbawa mengukuhkan Bapak Ibu saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Modern Estate periode 2025-2028. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan dan keberhasilan dalam usaha memakmurkan masjid, meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial serta melayani kebutuhan jamaah. Amin. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan
berkesan oleh kerja pada hari ini seperti itu. Ada beberapa yang saya bagi laporan kepada Bapak Richard dan Bapak Kemenang. Jadi ini adalah keputusan seperti yang kedua. Tidak sebelumnya periode 2022-2025. Ini lagi 2025-2028. Jadi statusnya sebelumnya Kongres Masjid kami tingkatkan menjadi Dewan Pengaturan Masjid. Di mana nanti fungsi dan wilayah lebih luas dan lebih dianggap mampu bekerja lebih fleksibel dan punya tujuan dan arah bagaimana untuk kita ini semakin hari semakin meningkatkan pelayanan kepada jamaah dan juga bagaimana membangunkan masjid itu lebih optimal dengan keputusan yang baru saja. Mengapa mengenai ini penting? Ya, beberapa yang sudah saya terangkan bahwa perhatikan ini merupakan proses penting. Menandai bahwa awal keputusan baru dalam reformasi tidak bersama. Jadi itu sebagai proses penting yang kita berikutnya seperti itu. Nah, secara legitimasi kami dipisahkan oleh Pak Sekda untuk beberapa kita mulai hari ini kita sudah membayangkan seperti itu. Dan yang kedua adalah dari segi akuntabilitas akan kewawasan di mana kita dapat menjadi momen untuk menyampaikan visi-misi program kerja wilayah kepada jemaah dan masyarakat. Ini bisa membantu kita dalam kemudian terakhir bagaimana motivasi, meningkatkan motivasi kepada pengurus baru untuk menjalankan hal dengan baik sehingga acara ini juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antara pengurus dan jemaah seperti itu. Jadi itulah fungsi kenapa perempuan itu penting bagi awal kita bekerja dan legitimasi kepada ibu sekalian. Yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Sekda telah hadir bersama kita ini sekali lagi kebanggaan Bapak hadir dan kami sedikit nanti memberikan kesempatan Bapak untuk bersambutan atau apa yang disarankan bagaimana menyampaikan sedikit model-model pelayanan kantor kecamatan Sokobu khusus yang mungkin bidang jamaah, bidang sosial kami diberikan pencerahan dan kepada Bapak dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kedua yaitu Bapak Kepala Seksi Perhubungan Haji. Nanti setelah acara pengumuman ini kami berikan kesempatan waktu kepada Bapak untuk menyampaikan pembekalan, memberikan pengarahan, memberikan bagaimana kiat-kiat dalam pengelolaan masjid sehingga DKM masjid kita ini semakin hari semakin meningkat kualitas baik dari sarana prasarana, pembinaan agama dan lain sebagainya seperti itu. Kami berharap. Jadi setelah ini Bapak Sekda akan memberikan sambutan juga kepada Bapak dari Kemenang untuk memberikan pembekalan dan pengarahan kepada kita semua seperti itu. Selain kesempatan yang sekian bisa sempat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dari Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Camat Solo dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda atau Sekretaris Camat Bapak Richard Hasan. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subhanallah walhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran hakim. Yang saya hormati Kepala Seksi Pengurusan Haji yang mewakili Kementerian Agama, yang saya hormati Dewan Pembina IKM Masjid Al-Hasan Modern Estate, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Masjid Al-Hasan Modern Estate beserta dengan seluruh jajaran pengurus dan anggota, dan yang saya hormati kita semua Bapak Ibu hadirin hadirat yang maaf tidak sempat satu persatu yang insya Allah sangat dinikmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
iman Islam untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan dan mengikuti kegiatan pengukuhan BKM Masjid Al-Hasan Modern Estate Kabupaten Pacitan Kecamatan Sombong. Lalu pula kita berikan salam dan salawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin dan bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Camat Sombong, Ibu Nureni Apriani SSTP, karena seharusnya beliaulah yang membersamai kegiatan kita pada pagi hari ini, namun dikarenakan ada kegiatan juga yang tidak dapat dilakukan, sehingga beliau memohonkan kepada kami selaku sekretaris kecamatan untuk menghadiri kegiatan kita sekaligus mengukuhkan dan memberikan sambutan. Jadi Ibu Camat juga ini sementara dikukuhkan juga. Ya, Ibu Camat lagi ada di Hotel Arya Kita Makassar, mengikuti pengukuhan Bunda Forum Anak Kecamatan. Jadi semua 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa ini dikukuhkan Bunda Forum Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, jadi itulah kenapa Ibu Camat berhalangan hadir, karena beliau juga dikukuhkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan melalui yang sangat berbahagia ini, tadi dipesan oleh pembina kita bahwa mungkin bisa disampaikan terkait dengan teknis-teknis pelayanan atau bagaimana jalur koordinasi dan komunikasi masyarakat yang ada khususnya di Modern Estate ini dengan pemerintah kelurahan, kecamatan ataupun kabupaten. Jadi yang paling penting adalah kita mampu membangun koordinasi dan komunikasi. Saya pikir ini bukan hal yang sulit, karena saya melihat tadi komposisi kepengurusan DKM ini luar biasa latar belakang kita ini. Ada dokter, ada dokter juga. Ya, alhamdulillah insyaallah. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa setidaknya ada dua komunikasi yang perlu kita bangun bersama, sehingga apapun permasalahan yang mungkin kita hadapi di wilayah kita ini, di lingkungan kita ini, ya, bisa tersampaikan. Selanjutnya itulah tugas kami untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat mampu merasakan kehadirannya pemerintah di situ. Seperti dibahasakan tadi bahwa ada kasus pengaduan mayat, itu koordinasinya ya paling tidak kita mengetahui kontaknya Pak Lurah Babinsa atau Babinsa Mas Kelurahan Pacitan. Itu dulu yang kita. Kalau perlu kontak kita ambil, saya punya nomor. Apalagi keluarga tak ada, saya punya saudara di sini, sahabat saya nih, tapi sudah kayak saudara Pak Burhan. Cuma kadang Pak Burhan ini selalu lari sampai 40 kilo. Tapi bisa jadi kalau ada apa-apa kita Pak Burhan, saya bisa langsung ke saya boleh. Sebisa lagi kita mungkin menemukan kembali ular itu apa sejenisnya, itu ranahnya kita hubungi. Nanti saya bisa kasih kontaknya. Kalau untuk kebakaran ya pasti dilakukan, karena pernah terjadi ada kebakaran, kasus kebakaran di sini. Nah, kalau kita butuh bantuan untuk korban kebakaran, butuh bantuan untuk korban kebakaran, itu kita di pemerintah kelurahan terlebih dahulu dibuatkan surat pengantar untuk masuk ke dinas sosial. Nanti dari dinas sosial yang mengeluarkan bantuan tersebut, tetapi itu bantuannya biasanya dalam bentuk ini, kayak semacam tenda, matras, karpet, terpal, bahan-bahan makanan seperti itu, bukan dalam bentuk materi. Nah, kalau kita berbicara tentang
Islam karena untuk kenyamanan jemaah. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Goa, nah ini boleh dimasukkan langsung ke dinas sosial. Dinas sosial ini akan bantuan ini. Ya. Jadi yang penting ada dulu kayak semacam pendirian, ada kayak penyerahan mungkin dari developer ke masyarakat sini terkait dengan ini keberadaan masjid sebagai dasar haknya kita lakukan maksudnya urusan. Kita lebih penting lagi bagaimana komunikasinya kita terhadap pengambil kebijakan di atas. Sepertinya ada formulirnya Pak Ketua. Ada formulirnya di kantor camat. Saya punya kepala seksi itu Pak Samsudin. Nanti saya coba sampaikan. Nanti dari situ dulu baru kita selesai. Dan ini sudah tiap tahun berjalan. Alhamdulillah dari pemerintah kabupaten itu setiap masjid dibantu kisaran 50 juta sampai 100 juta. Ya. Waktu saya main lurah di Kompleks Pandang Panda itu dibantu masjid dalam 100 juta, dibantu lagi pemerintah sebanyak 100 juta dan 500 juta. Tapi saya pahami dari waktu pengurus masjid itu yang audiens langsung dengan pemerintah bahwa dalam lakukan ke masjid meresmikan pondok takfis tersebut 100 juta jadi 200 juta. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin ada acara apa kita mengundang siapa, bincang-bincang, malah tahu masih ada kuota jatah yang bisa kita manfaatkan. Nah, inilah mudah-mudahan bisa membantu para pengurus untuk bagaimana mengumpulkan masjid kita ini. Nah, terkait dengan hal ini tentu adalah suatu yang luar biasa. Seperti dibahasakan tadi oleh pembaca doa kita bahwa alhamdulillah kita masih diberikan amanah untuk membantu kesejahteraan untuk bagaimana memakmurkan masjid dan insya Allah mensejahterakan umat. Kami tentu berharap bahwa dengan dibutuhkannya Dewan Permakmuran Masjid Al-Hasan ini bisa berdampak terhadap dengan warga sekitar dan bisa sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Goa. Saat ini Ibu Bupati kita, Ibu Dr. Haji Setius Diantalendra bersama dengan Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Haji Darul Muslimin, ini menggalakkan program pemerintah Kabupaten Goa yaitu Goa Bersama, Goa Bersih, Goa Cerdas, Goa Sehat, Goa Sejahtera, dan Goa Aman. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan kepengurusan kita ini dengan menjalankan 5 program dari Bupati kita, saya pikir ini bisa kita sejalan. Seperti halnya Goa Bersih atau Goa Administrasi. Ini kita bisa laksanakan tiap Sabtu atau tiap Ahad kita keluar membersihkan lingkungan kita minimal dari rumah masing-masing. Yang kedua, Goa Cerdas atau Goa Cerdas. Jadi kita bisa membentuk akhlak yang mulia kepada anak-anak kita dengan mengajarkan tadarus, membaca Al-Quran untuk kita. Ini dicanangkan di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Goa, SD, SMP. Sebelum memulai proses belajar mengajar itu terlebih dahulu mengajar selama 10 menit, kurang lebih 10 menit. Dan pemerintah dan ASN juga PNS ini yang ada di Kabupaten Goa, setiap hari Jumat itu Jumat mengaji dan mengharapkan Al-Quran kepada 18 kecamatan dibagi ke 30 juz, dibagi ke 18 kecamatan. Selesai kita semua baca Al-Quran ini, tamat kita hafal seperti itu. Kemudian Goa Sehat, saya pikir atau Goa Sawakan, ini bisa kita terapkan di sini. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga kita. Cukup kita undang puskesmas Samatan. Kalau kan masuk wilayah kerja di puskesmas Samatan.
ini bisa. Dan ini yang mereka terus jalankan. Kemudian dua Masuku atau dua sejahtera, ini bagaimana program pemerintah mampu menghapus masyarakat miskin ekstrim. Jadi kalau kita berbicara miskin ekstrim yang betul-betul ekstrim, karena berdasarkan data di Kabupaten Goa ini ada 357 kakak yang termasuk miskin ekstrim. Kalau orang yang miskin atau kurang mampu, ini banyak. Tetapi khusus miskin ekstrim itu 357. Pemerintah kita membagi seluruh pejabat untuk menjadi orang tua asuh bagi warga miskin ekstrim ini, sehingga diberdayakan, kemudian bekerjasama dengan para developer pengembang untuk melakukan bedah rumah kepada warga miskin ekstrim ini. Mungkin kita bisa mengambil peran di sini, minimal di sekitar lingkungan kita ini, atau ada warga yang kita anggap miskin, kurang mampu, ataupun lebih lagi miskin ekstrim, itu bisa kita bantu bersama. Ada warga tak yang sakit, tetangga tak yang sakit, ini yang kita jaga bersama. Kemudian doa aman atau doa wasana, ini bisa kita lakukan semacam roda kami walaupun ada di security di depan, tapi bisa juga kita selain kita menjaga wilayah kita juga bersilaturahmi dengan para tetangga, karena kadang kita satu kalau kompleks seperti ini ya tidak tahu sama tetangganya. Tapi alhamdulillah kami melihat walaupun ini modern estate ini mungkin masih terlalu baru, tetapi ya saya kebersamaan mengembangkan masyarakat itu luar biasa. Terbukti di periode pengurusan yang pertama kemarin, baru pengurus masjid alhamdulillah periode kedua ini sudah menjadi dewan masjid. Jadi ini adalah suatu bentuk kekompakan yang kita perlihatkan dan mudah-mudahan kita terus berjalan bersama. Dan mungkin barangkali satu-satunya masjid yang ada orang-orangnya. Karena saya biasanya tiap pekan itu tiap bulan sekali sebulan itu saya antar anak saya berangkat di sini. Ada kegiatan ekskul di sekolahnya. Ternyata beliau dekat jadi barangkali ini dapat kami sampaikan. Mungkin masih ada lagi yang disampaikan oleh jamaah di kantor pemerintah terkait bagaimana dengan kemampuan kita perlu kami sampaikan. Dan mungkin pesan dari ucapan tadi aku sampaikan selamat kepada seluruh pengurus ataupun masyarakat modern estate atas terlaksananya pengukuhan Dewan Kemakmuran Masjid yang baru saja tadi diumumkan sendiri oleh kami Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Modern Estate. Semoga kita semua mampu memakmurkan masjid, mensejahterakan umat dan juga sekitar sekitarnya. Dan tentu mudah-mudahan tugas mulia yang kita emban ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi bagaimana kita mampu memberikan manfaat sehingga masyarakat kita, warga kita mampu merasakan kehadiran dari Dewan Kemakmuran Masjid yang baru saja diberikan pada hari ini. Demikian, semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan acara selanjutnya penutup. Demikianlah seluruh rangkaian dari acara pengukuhan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Modern Estate pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti acara ini. Kita menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi seperti
Berkenan waktunya untuk mengisi sedikit pembekalan kepada para pengurus Dewan Permakmuran Masjid dan isi pengajian kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dan hormat kami silakan. Sekjam Sumbawa yang kami hormati seluruh pengurus kemakmuran masjid, Dewan Kemakmuran Masjid, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mengawali dari mau dikata pengajian, sosialisasi dan sekaligus anak-anak. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa yang dulunya bernama Departemen Agama, sekarang sudah menjadi Kementerian Agama. Kementerian Agama di Kabupaten Goa, Bapak Kepala Kantor memohon maaf atas tidak kehadiran di tempat ini. Beliau sementara ini masih di Kota Suci Makkah sebagai petugas haji. Olehnya itu disposisi KSBTU ke ruangan saya. Ada Pak Sekjam, Pak Haji Zulfikar. Pak Sekjam ini jamaah haji saya 2018 bersama 11 keluarga yang lain, banyak orang berangkat, adik, orang tua dan sepupu. Kalau Dr. Alam membimbing ibadah haji kami 2023, 2024 dan bertiga ya dok. Makanya langsung saya ada Dr. Alam. Ternyata kompleksnya di sini. Setahu saya rumahnya di Bogor Pak. Iya, banyak rumahnya. Ya. Baik Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Haji Ibrahim SHIM. Jadi background ilmu saya itu dari Usuluddin, yaitu Al-Bi Makassar, studi perbandingan agama. Saya mempelajari semua agama, ada masuk di gereja, pura, dan sebagainya. Kemudian saya mendapat beasiswa ASN di studi ilmu komunikasi. Jadi nyambung agama itu perlu memang dikomunikasikan. Per April kemarin kami baru dilantik di penyelenggara zakat wakaf. Jadi berpindah dari haji ke zakat dan wakaf. Makanya mungkin disposisinya ke saya. Saya tidak menyangka kalau ini adalah pengajian, Ibu, tetapi tidak apa-apa. Justru ini adalah berkah untuk kita semua. Mengawali dari kesempatan ini, saya memberikan apresiasi Bapak Ibu. Di tengah-tengah liburan, saya baru masuk di kompleks ini. Wah, ini masuk kategori kompleks elit menurut saya. Tergambar di benak saya bahwasanya kompleks yang elit itu karakter penghuninya adalah cuek, sibuk, dan sebagainya. Nanti kita tambahkan sendiri. Tetapi itu membanggakan setelah saya hadir masuk di masjid ini. Terbantahkan persepsi saya setelah masuk di masjid ini dengan tanya bacakan oleh Ibu Pembina, dengan setumpuk kitab-kitab orang sibuk pasti di semua, MSI, dokter, PhD dan sebagainya. Bahkan ada mantan bupati Dr. Alam. Ini yang kemudian, wah luar biasa. Saya memberi apresiasi di tengah kesibukan libur, apalagi anak sekolah libur panjang, itu sebelumnya jadwal sudah padat. Bapak Ibu hadir di tempat ini itu suatu luar biasa. Tentu langkah dari rumah menuju masjid ini itu Allah menilai ibadah.
Sebuah pepatah Imam Ghazali nafsul mar'i khata'u ila ajalih. Setiap desah nafas yang keluar dari lubang hidup manusia khata'u ila ajalih. Satu langkah pasti menuju ajal. Ada dokter, ada beberapa dokter tadi saya dengar disebut banyak. Itu kalau kita di rumah sakit dan kita membeli oksigen atau nafas buatan itu mahal pastinya. Pernah tidak terpikir oleh kita nafas yang Allah berikan setiap detik sampai saat ini gratis? Kira-kira kalau Allah kasih bayar berapa yang harus kita bayar? Nafsul mar'i khata'u ila ajalih. Nah ketika Allah mau menghentikan mengambil ini nikmat nafas khata'u ila ajalih. Satu langkah pasti menuju ajal. Tidak ada yang bisa jangan ini dulu. Saya masih ada, anak saya kecil. Ada tadi saya lihat gendong anak kecil, ini suatu luar biasa. Itu bukan maksud jadi hambatan membawa anak. Justru ini yang dicontohkan Rasulullah. Ketika Allah menghentikan nafas kita ini, tidak ada tawar menawar. Ya Allah, jangan itu masih kecil anakku. Kalau bisa wisuda tidak ada tawar menawar. Tua, muda, sehat, apalagi sakit. Kalau Allah yang menghentikan nafas, tidak ada tawar menawar. Nah Allah kasih secara gratis nafasnya. Tentu Bapak Ibu sudah memanfaatkan dengan melangkahkan ke masjid. Salah satunya adalah bermajelis seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Tua sedikit memberikan sebuah pemahaman bahwa Kementerian Agama itu mengurusi semua agama-agama. Salah satunya agama Islam. Jadi bukan hanya agama Islam yang diurusi, semua agama-agama. Salah satunya Islam. Termasuk pendirian rumah ibadah. Masjid, ada 3 komponen masjid yang utama: idarah, imarah, riayah. Ini di 3. Tadi sudah dilalui oleh Pak Sekda. Otomatis ada janji amanah secara tertulisan yang kita ucapkan, meskipun itu tidak tersurat. Pertama adalah idarah. Bagaimana itu struktur manajemennya masjid. Nah masjid itu, bagaimana kita melihat bagusnya masjid itu, lihat sekitarnya. Kalau di kompleks modern desa ini tidak ragu, AC, kapitnya bagus, bersih, lampunya terang. Artinya penghuni dari sekitar masjid ini itu adalah sejahtera. Itu salah satu tolak ukuran. Jadi kalau pergi di satu kampung lihat masjidnya bagus, berarti bagus di itu masyarakat sekitarnya. Bagus dari ekonomi, pemahaman agama dan sebagainya. Nah bagaimana kemudian masjid ini diatur strukturnya sedemikian rupa? Tadi sudah ada bagiannya, itu kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terhadap sosial dan tentunya tanggung jawab kepada Allah. Karena Allah Maha melihat. Bagaimana manajemen keuangannya? Bagaimana manajemen pengelolaannya ini masjid? Ada saya lihat buku-buku, berarti ada perpustakaan mini. Itu salah satu bentuk manajemen secara terstruktur. Tentu transparansi dalam sebuah manajemen masjid itu diperlukan. Minta maaf, Ibu. Banyak masjid-masjid terjadi problem, konflik, gap. Jangan sampai kita bilang masjid itu anak-anak, tidak. Ada saja biasa konflik terjadi atau gap. Mungkin karena tidak sepaham dengan ide ini, mungkin karena tidak transparansi pengelolaan keuangannya, atau lain-lain dan sebagainya. Ini yang kemudian kita perlukan, bagaimana seorang pengurus mengakomodir seperti itu.
Yang kedua adalah imarah. Imarah riayah. Imarah itu adalah bagaimana memakmurkan masjid. Jangan sampai bagus ini masjid bersih, soundnya bagus, karpetnya tebal, halus, tetapi tidak ada yang berjamaah. Iya, ini tugasnya memakmurkan masjid. Salah satu fungsi masjid selain tempat ibadah adalah tempat pendidikan, bakti sosial, ekonomi, masyarakat. Jadi tidak menutup masjid itu sebagai tempat ekonomi, tetapi kita di dalam transaksi di dalam masjid, di luar masjid. Terkait transaksi dalam masjid, pengalaman saya sebagai petugas haji 2019, kurang lebih 3 bulan di Makkah, salah satu kasus jamaahnya spesial yang ditangkap dan saya 3 hari lagi melepasnya, itu karena ada transaksi di Masjidil Haram, dianggap joki Hajar Aswad. Jamaah kita di sebelah barat. Itu dia sebenarnya hanya membantu orang mencium. Setelah dia mencium Hajar Aswad, diambil lagi jamaah lain mencium. Karena CCTV di Masjidil Haram, itu langsung tertangkap kamera Agent Building. Tiba laporannya ke media saya. Pak Ibe, ada jemaah kita dan ini ada sekarang di Jeddah ditangkap ini mau dilepas. Saya lobby 3 hari baru dilepas. Istrinya sudah kembali dan dia baru dianggap transaksi. Ini menandakan kalau saya tidak boleh ada transaksi di dalam masjid. Kalau di luar boleh. Transaksi apa? Jual beli dan sebagainya. Kalau transaksi kegiatan menghibur celengan dan sebagainya, itu beda namanya. Salah satu juga yang bisa memakmurkan masjid adanya pengajian majelis taklim, menghidupkan. Jadi menuntut ilmu itu tidak serta-merta duduk di bangku sekolah atau di kuliah. Ceramah Ramadan, khutbah Jumat, bermajelis. Bahkan pernah suatu nabi sahabat setelah selesai sholat, sahabat tadi itu sholat sunat berulang-ulang. Sholat sunat ini dia usulnya. Ada sahabat tadi duduk di satu lingkaran bermajelis seperti ini. Lalu disampaikan setelah satu, wahai sahabat, pahala bermajelis jauh lebih besar dibanding sholat sunat. Jangan bermajelis. Salah satu pengajian bulanan, saya juga diundang sekali-kali boleh, Ramadan atau boleh promosi. Jadi di Kementerian Agama itu secara tidak langsung sebagai lembaga pemerintah yang mengontrol kegiatan keagamaan di masyarakat. Selain bersinergi dengan pemerintah setempat, salah satunya tadi Pak Dokter kemarin ada jemaah ada orang setempat wafat, bingung siapa yang memandikan. Boleh kontak kami, kontak di KUA. Kami di Kementerian Agama itu ada 18 kecamatan, setiap kecamatan ada KUA. KUA tidak mengurusi pernikahan. Jangan sampai ada anak mau menikah di KUA. Tempatnya itu kalau kawasan Bauku wilayahnya, depannya pas Masjid Agung Yusuf. Selain mengurusi anak kalau ada mau menikah, bimbing ketika mau menikah ada penasehatan, juga ada penyuluhnya, penyuluh agama Islam. Di kantor kami juga ada penyuluh agama Kristen 2 orang. Jadi semua agama dilayani. Penyuluh agama Islam ini adalah laki-laki ada perempuan. Kalau ibu mau pemateri laki-laki boleh, pemateri perempuan boleh. Mau diajar mengaji, nanti kalian arahkan atau tunjuk satu penyuluh yang bertanggung jawab di sini. Mau pembinaan penyelenggaraan jenazah, boleh bersurat ke kami. Diajar supaya karena jenazah itu adalah ketika tidak ada yang mengurusi jenazah ini, maka satu kampung berdosa.
Kalau belum ada yang tahu, boleh telepon Pak Wah, aku telepon saya. Pak Ibe, saya itu di kantor ada dua nama Ibrahim. Kalau saya dipanggil Haji Ibe, yang satunya Ibu besar, karena aku besar kita saya kecil. Nah, baru telepon saya. Nanti kami teruskan ke Pak Wah, mohon dibina di situ. Diberi pembinaan atau dibuat satu waktu, lalu kami datang bersama di jalan Pak Camat atau Pak Sekcam, hadir bersama memberikan pembekalan tentang penyelenggaraan jenazah. Mau pengajian, kami juga punya kelompok pengajian dewasa. Kalau ada jemaah atau warga di sini yang mau buat pengajian, itu bukan berarti belum mengaji, tapi mungkin penyebutan makorat dan hurufnya masih salah-salah, boleh memegang kami, penyuruh kami akan guru yang memang menaungi di bidangnya, bagaimana panjang pendeknya, wakaf dan sebagainya. Ada pengajian lainnya itu. Kemudian untuk pembangunan masjid, salah satunya bentuk TPA. Saya juga ada kompleks anak-anak saya itu mengaji. Saya tidak bawa jauh-jauh di kompleks rumah saya. Saya bentuk di situ pengajian. Dan alhamdulillah anak saya hafal 2 juz karena di pondok Hafiz di masjid itu di kompleks saya mengaji di situ. Sudah alhamdulillah sudah 2 juz. Salah satu bentuk pembangunan masjid pengajian TK TPA. Saya juga menjadi pengurus masjid di masjid kompleks saya. Kalau ada anak-anak ribut, lari, tidak semata. Biarkan saja sebanyak bukan waktu salat, tidak mengganggu. Tugas kita adalah mengedukasi anak-anak yang ribut. Yang salah kalau bapak-bapaknya atau ibunya lari di masjid. Kalau anak-anaknya biarkan ini, tidak apa-apa. Bahkan dulu pernah Rasulullah melihat sahabat sholat dan anaknya naik di punggung sambil sholat, namanya juga anak-anak. Biarkan saja sambil kita mengedukasi. Jadi kalau belum ada TPA-nya, boleh dibentuk Pak, supaya ini makmum masjid. Beda masjid yang ada TPA-nya dengan yang ada. Kita dengar anak-anak mengaji dari maghrib sampai isya, itu hidup, itu suasana. Butuh izin pendirian TPA ke kantor Kementerian Agama, bimbingan dan arahan. Majelis taklim kalau butuh legalitas dari Kementerian Agama, bermohon di kantor Kementerian Agama. Kalau masjid ini belum ada nomor ID masjid, kami di Kementerian Agama ada namanya ID masjid. Jadi semua masjid itu terdata lewat aplikasi. Jadi setiap ada penerima bantuan itu tidak perlu ada ID-nya terdaftar di. Jangan sampai, mohon maaf dalam tanda kutip, banyak masjid-masjid kita yang tidak izinkan yang salah penggunaan. Muncullah istilah terorisme, radikal dan sebagainya. Karena tidak tersentuh oleh Kementerian Agama, akhirnya menyimpang. Salah panggil masuk guru mengajar, bukan berarti orang ini wajib kalau Kementerian Agama, tidak. Yang penting kan tahu, oh ini memang bisa direkomendasi untuk memberikan pengajian dan sebagainya. Mohon maaf, banyak ajaran-ajaran sekarang menyimpang di Kabupaten Goa. Salah satu yang kami tangani sekarang ini adalah persucian. Hati-hati generasi tak. Banyak sekarang anak-anak dimasuki karena pemuda itu mudah dirasuki aliran sesat, menyimpang. Bab kesucian itu ada di Mawang dan MUI Sumsel sudah sepakat menangkap bahwasanya sesat karena menyimpang dari 9 budaya sesat. Ya. Hati-hati. Bukan, jadi kita tetap harus proteksi siapa-siapa yang masuk di masjid kita untuk memberikan keamanan dan sebagainya. Iya. Setelah ibadah riayah, seorang pengurus masjid itu harus salah satu masjid adalah riayah. Riayah ini adalah bagaimana memposisi kita masjid. Kalau jangan, oh kayaknya kalau sholat banyak jemaah itu ada pengembangan. Rapat lagi. Oh kayaknya tempat sepatu kita tidak pas di sini. Oh ya, ini sambil chatnya barangkali perlu diset lagi. Itu
tugas pengurus masjid mengurusi bagaimana bisa masjid ini tetap. Pernah ada suatu kisah sahabat Nabi Rasulullah SAW. Ada sebuah dahak di lantai masjid, Nabi membersihkan dahak itu. Dahak itu, Nabi membersihkan dahak itu dengan setangkai kayu. Dia bersihkan itu dahak di dalam masjid. Lalu sahabat melihat, oh, Nabi membersihkan masjid. Lalu muncullah perkataan, Nabi, apakah engkau siapa yang tidak diinginkan Allah di belakangnya, di belakang oleh Allah? Sahabat itu menjawab, tidak ada yang ingin di belakang Allah. Kita semua ingin Allah membersamai kita. Allah jawabnya, mari kita bersama-sama membersihkan masjid, jaga kebersihannya. Salah satunya makanya itu muncullah sebuah anjuran bahwasanya Nabi tidak menganjurkan meludah ke depan atau ke samping kanan. Jadi kita dianjurkan ketika mau meludah ke kiri, berdah atau sebagainya, ataupun mengambil tisu kalau ada kesehatan lalu kita rapikan dahan kita di bawah dan sebagainya. Inilah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk selalu membersihkan masjid. Kalau masjid kita bersih, tentu kita nyaman beribadah. Bahkan dianjurkan Rasulullah untuk, kalau di zaman Rasulullah itu lupa. Kalau pasti Bapak Ibu yang pernah ke tanah suci itu banyak lupa-lupa. Itu dianjurkan karena belum ada parfum di zaman Rasulullah, makanya lupa. Tujuannya apa? Supaya masjid ini harum, enak, sholat, tenang, sejuk. Nah, itu tugasnya adalah dari ayat. Bagaimana kemudian pengurus masjid ketika masjidnya kotor-kotor atau mungkin agak rusak, rapat lagi. Kapan kita bisa kerjasama atau bakti sosial atau gotong royong membersihkan masjid? Salah satunya juga kalau mau kurban. Dokter awal, saya tanya, awalnya saya mungkin baru 2 rumah sudah di sini, kata dokter. Tidak ada saling mengenal, berpapasan lewat mobil, jalan, tidak ada saling kenal. Karena saya ada di kompleks ini dari daerah profesional dan kerja yang berbeda. Dengan adanya masjid, saling kenal mengenal lagi. Karena dalam hidup bersosial tentu sama kita paham, saya yakin di kompleks ini ada semua orang berpendidikan. Ketika kita sakit atau butuh sesuatu bantuan dari orang lain, pasti kita tidak telepon itu keluarga dulu di Sinjai, di Bulukumba, kesini dulu dan ada keras rusak, sakit, mau dibantu kesini dulu angkat gitu. Meninggal dong, ada yang mulai baru datang bantunya. Tetapi saya yang menonton tuh tetangga samping rumah dulu. Nah itulah gunanya masjid. Salah satunya kita bermasyarakat, saling berdampingan, saling kenal-kenalan, bersatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah fungsi masjid ada 3 ini, tentu yang dilanjut tadi tugas utamanya selain memakmurkan masjid, kita harus pahami bahwasanya dalam surah At-Taubah ayat 18 sangat jelas bahwasanya orang yang memakmurkan masjid itu Allah janji pahalanya di surga. Jangankan satu semen yang kita sumbangkan di masjid, Bapak Ibu ikut andil dalam membersihkan, ikut andil memakmurkan, itu sama pahalanya bagi orang yang membangun masjid. Sebagai penyelenggara zakat wakaf, tentu boleh nanti ke depan seiring waktu dibentuk kelompok UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi warga yang punya mau berzakat atau berinfak boleh dikelola oleh UPZ masjid. Tujuannya ini agar kita berkumpul diserahkan atau bakti sosial. Boleh di kompleks kita di sini, karena saya yakin kalau di sini tidak ada yang bisa dibantu sejahtera semua, boleh luar atau keluarga terdekat kita.
boleh tolong kurban. Kemudian di era modern ini kami di zakat wakaf bisa buat barcode kiris. Jadi sekarang kan kadang seperti saya ini tidak bawa uang tunai. Kalau ada masjid punya logo kiris dan nanti dana masuk di masjid, sisa dikiris. Jadi untuk melihat kemakmuran masjid ini, boleh kita membentuk remaja masjid. 5-10 tahun ke depan, kita semua sudah tua, pemuda yang meneruskan kemakmuran masjid kita ini. Terakhir barangkali, karena ini sudah jam 11 dan hari Jumat, saya sebagai penyelenggara zakat wakaf, kami ada MOU Kementerian Agama, Pengadilan Negeri dan Pertanahan, pensertifikatan masjid wakaf masjid secara gratis. Kalau masjid kita ini statusnya masih developer ya dok, tadi saya besar. Ini masjid sejarahnya tanahnya yang disiapkan developer. Kemudian selain sumbangan dari developer, ada juga warga setempat yang kita pahala mengalir pahala jariah yang kalau meninggal kita nanti pahala jariah yang sudah ada di masjid ini kita juga ikut dapatkan untuk memperkuat keberadaan masjid kita ini. Apalagi developer sudah mewakafkan, kita bisa urus sertifikat tanah wakafnya di masjid untuk menjaga-jaga. Sayangnya developer tidak ambil di kembali, tapi menjaga-jaga ketika kemudian ada hal yang tidak diinginkan terjadi, adanya sertifikat wakafnya atas nama masjid. Kami ada program gratis selain SDN melalui Kementerian Agama kerjasama Pengadilan Kejaksaan Negeri dan Pertanahan. Jadi harus ada nazir itu minimal 43 orang yang menjadi nazir. Nazir itu adalah pengelola yang ditunjuk menjadi pengelola ini masjid untuk mengurusi tanah wakafnya. Jadi ada AIW itu di KUA dibuat akta ikrar wakaf. Kalau kita terjemah itu akta hibah namanya. Kalau di Kementerian Agama itu AIW. AIW itu akta ikrar wakaf, boleh pesantren, boleh masjid, boleh kuburan, apa-apa saja yang mau diwakafkan itu ada ikrarnya. Memperkuat di belakang hari seperti yang kejadian di Sukoku, ada sekolah insan cendekia. Itu neneknya yang punya tanah sudah wakafkan untuk jadi sekolah Islam terpadu. Sekarang tanah itu mahal dan banyak perumahan sampai kiri kanannya anaknya datang untuk memagali ini sekolah melarang. Nah, ini kan kita tidak inginkan kalau malah. Tapi masih bentuk akta ikrar wakaf belum terbentuk sertifikatnya. Maka sekarang masih proses di pengadilan. Tidak diminta untuk menjaga-jaga, mari kita buat akta ikrar wakafnya di masjid untuk menjaga keamanan. Jadi kita developer ada yang di belakang kami dan mudah-mudahan tidak terjadi. Insya Allah program sertifikat kredit ini diperuntukkan khususnya masjid diprioritaskan. Dan barangkali Bapak Ibu untuk kesempatan ini karena hari Jumat dan ada jam 2 Jumat, sekali lagi saya apresiasi, terima kasih kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Bapak Ibu dilantik itu menjadi bagian sudah membantu Kementerian Agama, sudah membantu menjalankan program-program Kementerian Agama, memakmurkan masjid. Dengan terbentuknya kepengurusan ini, insya Allah Bapak Ibu di sela-sela waktu sibuk tak yakin tanamkan diri kita ada pahala jariah yang mengalir di masjid ini. Kita tidak akan pastikan di awal saya sampaikan kita tidak tahu umur tak hari ini kan kita atau besok atau kapan kita wafat ada pahala jariah yang bisa kita tunggu-tunggu nanti
di akhirat kelak insyaallah. Cukup sekian barangkali. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas undangan wakil Ketua Kementerian Agama Kabupaten Goa. Kami siap bersinergi ketika Bapak Ibu butuhkan, boleh diminta nomor telepon saya atau Pak Sekjam. Sekali lagi kita butuhkan tema yang seperti ini di kompleks-kompleks atau masjid-masjid. Memang kami sangat butuhkan kegiatan-kegiatan yang membantu program sosial Kementerian Agama. Cukup sekian barangkali yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ceramah penyampaian atau sambutan juga dari perwakilan dari Kementerian Agama Haji Ibrahim. Perlu juga kami sampaikan bahwa seperti yang disampaikan dari Bapak Ustaz bahwa pengelolaan masjid meliputi idarah, kemudian pengarah dan lain-lain terkait dengan SK kepengurusan masjid periode 2025-2028 yang sudah sama-sama kita dudukkan tadi sebagai pengurusnya. Juga memuat itu, jadi sudah ada bidang idarah, kemudian imarah maupun riayah. Demikian begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masjid kita. Sebenarnya dari rangkaian dari penjelasan terkait dengan idarah, imarah dan riayah tadi, alhamdulillah sebagian sudah kita kerjakan. Jadi mungkin saya sampaikan kembali bahwa setiap hari Sabtu pagi itu pada subuh ada kegiatan taksim. Jadi ada taksim bapak-bapak dan kami harapkan kepada bapak-bapak semua untuk bisa bergabung di dalam kegiatan taksim. Jadi kita belajar Al-Quran memperbaiki bacaan. Begitu juga dengan kalau ibu-ibu, saya itu setiap hari Ahad sore ya, itu ada kegiatan taksim ibu-ibu. Kemudian setiap bulan seperti hari ini kita mengadakan taksim. Jadi ada pengajian bulanan juga terkait dengan bersih-bersih masjid. Nah, di sini juga kami setiap hari Jumat pagi ada kegiatan bersih-bersih masjid dan banyak kegiatan sosial yang sudah dilakukan sebenarnya seperti kunjungan ke rumah hafiz, berbelanja ke panti dan sebagainya dalam momen-momen seperti momen Ramadan dan Kurban. Jadi seperti itu barangkali gambaran dari masjid kita sejauh ini, dan harapannya bahwa kegiatan-kegiatan yang seperti ini terus kita kembangkan. Dan tadi juga disampaikan tentang wakaf. Jadi perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus masjid bahwa kondisi saat ini sudah disusun, jadi sudah disusun persiapan akta yayasan. Jadi akan dibentuk yayasan Masjid Al Hasan yang sebenarnya yang dapat dijaga seperti yang Bapak Ustaz sampaikan bahwa suatu saat nanti sedapat mungkin bahwa masjid ini diwakafkan ke yayasan. Jadi memang dari developer sudah pernah disampaikan bahwa ketika masjid akan dipakai ke warga, tentu harus dalam bentuk yayasan dulu. Jadi kondisi saat ini sedang dibuat, sudah menghadap notaris untuk pembuatan akta pendirian yayasan. Dan jangka panjangnya bahwa seperti yang sampaikan Ustaz tadi bahwa akan diwakafkan. Jadi harapan kita bahwa masjid berbuat dengan tanahnya ini akan diwakafkan ke yayasan. Nah, saya kira itu sedikit gambaran kondisi kepengurusan atau kondisi masjid kita saat ini, dan harapannya ke depan bahwa kita terus bersinergi bersama-sama Bapak Ibu pengurus untuk bagaimana memakmurkan masjid kita. Dan juga saya disampaikan dari baik dari Pak Sekjen maupun dari Kemenak bahwa pemerintah sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mendukung aktivitas-aktivitas untuk memakmurkan masjid kita. Tentunya bukan hanya masjid kita saja,